Capacity planning adalah proses untuk merencanakan kapasitas sistem agar dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Capacity planning diterjemahkan dalam perencanaan resource yang akan digunakan. Berikut adalah gambaran capacity planning untuk beban kerja saat ini, yaitu dengan melakukan pengukuran pada sistem yang sebenarnya, dengan memproses beban kerja yang ada, kemudian dilakukan pula pengukuran terhadap service demands yang kemudian akan dihasilkan solusi model kinerja dan akan dilakukan pengukuran terhadap kinerja dari sistem tersebut. Berikut adalah framework capacity planning yang digunakan untuk mendapatkan performance yang diinginkan, yang masing-masing akan dibahas satu persatu. Yang pertama adalah memahami sistem sehingga dapat menjawab pertanyaan seperti requirement model bisnis dan software yang akan digunakan. Hasil dari pemahaman sistem adalah deskripsi sistematis arsitektur, komponen, dan sasaran sistem. Kesempatan melakukan review masalah, kinerja, arsitektur yang diinginkan. Characterized workload, di mana workload yang dimaksud adalah kumpulan seluruh input yang diterima sistem dari lingkungannya selama periode waktu tertentu, yang pada tahap ini dilakukan proses identifikasi komponen dasar yang membangun workload. Hasil yang didapatkan dalam tahapan ini adalah berupa statement seperti workload terdiri dari transaksi bisnis, pesan email, dan request data mining. Pada tahap ini, karakterisasi workload harus dilakukan secara akurat. Tahap selanjutnya adalah dengan mengukur kinerja sistem dan memperoleh nilai parameter. Tahapan ini adalah kunci untuk masuk ke tahapan yang lain dalam performance engineering. Pada tahap ini, dihubungkan suatu sistem dengan modelnya, seperti mencari pengukuran jumlah transaksi arrival time, completion time, CPU time, dan jumlah operasi I/O. Pengukuran sistem dilakukan menurut alur berikut ini, yaitu dengan mengukur service demand, kemudian arrival rate, think time, pengukuran level dari multiprogramming, dan menghitung jumlah terminal yang aktif. Setelah melakukan pengukuran terhadap sistem, dilakukan pengembangan model performance, di mana penggunaan model ini bertujuan untuk memprediksi kinerja apabila terjadi perubahan pada workload atau arsitektur pada sistem. Gambar berikut ini adalah contoh dari model kinerja. Tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap model yang telah dibuat. Verifikasi dilakukan terhadap spesifikasi model dan validasi terhadap hasil penilaiannya. Verifikasi dan validasi ini dilakukan pada model workload dan model kinerja. Validasi dilakukan terhadap hasil pengukuran model dan pengukuran sistem aktual. Hasil pengukuran ini dinyatakan valid apabila kesalahan yang ada masih dalam margin yang dapat diterima. Sedangkan output dari tahapan ini adalah jawaban dari pertanyaan berikut ini, yaitu apakah model yang tepat untuk sistem sudah dipertimbangkan, dan apakah model sudah memotretkan tingkah laku komponen penting dari sistem. Prediksi workload sangat perlu mengingat kebutuhan dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fungsional yang diinginkan user, jumlah user, upgrade hardware, dan perubahan komponen software. Teknik dan strategi forecasting harus dapat menjawab pertanyaan berikut ini, yaitu apa yang akan menjadi ukuran rata-rata email pada akhir tahun depan, dan berapa jumlah user sistem online banking pada 6 bulan dari sekarang. Tahap berikutnya adalah memprediksi kinerja sistem yang merupakan kunci dari performance engineering, karena diperlukan untuk melakukan prediksi bagaimana reaksi sistem ketika terjadi perubahan load atau ketika software baru diintegrasikan dengan sistem. Dalam melakukan prediksi kinerja sistem, digunakan model kinerja. Tahap terakhir adalah menganalisa kinerja sistem, di mana model workload dan kinerja digunakan untuk memprediksi kinerja sistem pada beberapa situasi, dan di setiap situasi dilakukan analisis. Hasil analisis dari setiap situasi dipilih satu hasil yang diperkirakan paling tepat dengan biaya yang paling efisien. Berikut adalah identitas perusahaan yang menjadi peserta survei
mengenai capacity planning, di mana peserta terbanyak adalah dari BUMN dan instansi swasta, yaitu masing-masing sebesar 40%, dan sisanya dari instansi pemerintah dan perusahaan multinasional. Perusahaan yang terpilih terbanyak mempunyai bisnis utama di bidang telco, yaitu sebesar 28%, perbankan sebesar 24%, pertambangan, jasa, keuangan, energi, dan lain-lain seperti pada grafik berikut. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud dapat dilihat pada daftar perusahaan peserta survei berikut ini, di mana sebanyak 35% perusahaan mempunyai persentase budget IT perusahaan sebesar 5% hingga 10%, dan hanya 9% saja yang mempunyai budget IT di atas 20%. Demikian pembahasan capacity planning pada sesi 1 ini.